Kamu bahkan bakal gak percaya kalau saya bahas cerita ini nih. Tapi kalau kalian menonton video ini sampai habis, saya pastiin kalian bakal bilang, "Oh, pantes Mualim Sewibawa itu pengaruhnya." Saya sebut dia orang yang udah kategori langka di zaman penuh penjilat pokong pemerintah pusat. Kalian gak bakal nyangka, ternyata ada manusia model begini zaman sekarang. Saya ulangi pelan-pelan biar nancap. Orang ini langka. Bukan langka karena suci, tapi karena dia masih punya tulang punggung di zaman pejabat lebih suka merangkak daripada berdiri. Di negeri ini, kalian tahu apa penyakit paling ganas di kalangan penguasa daerah? Bukan korupsi, itu cuma gejala. Penyakit intinya, satu, ketergantungan mental pada pusat. Pejabat hari ini hidupnya kayak anjing pameran. Dikasih makan, disuruh duduk, duduk. Disuruh diam, diam. Sesekali dikasih tepuk kepala, langsung merasa penting. Dan di tengah kandang besar itu, berdirilah satu sosok yang gak pernah jinak sepenuhnya dengan nama Muzakir Manaf. Masalahnya, orang kayak gini gak pernah nyaman buat sistem. Karena sistem itu hidup dari kepatuhan, bukan keberanian. Dia bukan produk sistem, dia produk kekacauan. Mayoritas pejabat hari ini lahir dari sistem yang rapi. Sekolah bagus, organisasi mapan, jejak karir bersih di CV. Mualim bukan itu. Dia lahir dari dunia di mana aturan cuma satu, bertahan atau mati. Di hutan, lo nggak bisa menjilat siapapun, karena nggak ada atasan yang bisa disogok pakai kata-kata. Yang ada, cuma anak buah yang nunggu keputusan. Salah sedikit, mereka mati. Dan darah itu nempel seumur hidup. Makanya sampai hari ini, dia nggak pernah bisa jadi pejabat yang halus dan manis, karena hidupnya terlalu lama di dunia yang jujur secara brutal. Pejabat lain jual wajah, dia jual badan. Mari kita bicara realita paling menjijikan dari politik hari ini. Bencana datang, rakyat tenggelam, pejabat datang, bawa rombongan kamera, ambil gambar, upload, pulang. Itu ritual. Dan di situ, Mualim selalu jadi anomali. Dia datang bukan buat fit, dia datang buat ngecek apakah negara masih ada di sana. Sepatu basah, celana kotor, wajah kusam. Dan ini penting, orang kayak dia nggak pernah takut kelihatan jelek di depan kamera karena harga dirinya nggak dititipkan ke framing media. Bandingin sama pejabat yang panik kalau rambutnya kena angin. Dan kenapa kepribadian beliau bisa sekokoh itu? Mari kita flashback perjalanan hidup Muzakir Manaf. Sebelum saya bahas pertemuan Mualim dengan sosok berpengaruh ini, aku ceritain pelan-pelan. Karena tokoh yang mau saya ceritain ini bukan pemimpin kayak biasanya, dan hidup di sekeliling dia itu selalu dekat sama kematian. Namanya Muammar Gaddafi. Dan kalau cerita tentang dia nggak bikin bulu kudut berdiri, berarti ceritanya bohong. Saya mulai dari satu hal dulu biar kalian kebayang levelnya. Gaddafi itu bukan presiden yang bisa pensiun tenang. Dia itu jenis pemimpin yang dari hari pertama naik udah hidup dengan ancaman, kudeta, pengkhianatan, pembunuhan. Semua itu bukan kemungkinan, tapi rutinitas. Saya tekankan lagi rutinitas. Ya bayangin aja kamu hidup tapi diincar sniper 24 jam, racun, dan ancaman lain. Dan yang bikin situasi makin gila, ancamannya datang bukan cuma dari luar negeri, tapi dari orang-orang terdekatnya sendiri. Gaddafi naik lewat kudeta militer 1969. Masih muda, masih lapar kekuasaan. Dan sejak itu, Libya berubah jadi negara yang muter di sekeliling satu orang. Dia nggak mau dipanggil presiden, dia bikin istilah sendiri. Dia tulis buku sendiri, dia bikin sistem sendiri. Semua harus lewat dia. Dan ketika satu orang pegang semua kendali, satu hal pasti terjadi. Semua orang takut, tapi semua orang juga nunggu dia jatuh. Makanya, hidup Gaddafi itu paranoid, tapi rasional. Dia nggak bisa tidur tanpa mikir siapa yang bakal nusuk. Dia nggak bisa percaya satu institusi penuh. Dia nggak bisa bergantung sama satu kelompok. Karena dia tahu sejarah penguasa yang terlalu percaya itu pendek umurnya. Libya di bawah Gaddafi itu keras. Negara kaya minyak, iya, tapi kekuasaannya dijaga dengan besi. Lawan politik nggak dipenjara rapi, banyak yang hilang.
banyak yang nggak pernah kembali. Dan bukan cuma di Libya, tangan Gaddafi panjang. Dia main di Afrika, Timur Tengah, bahkan bikin Barat gemetar. Kalian tahu kenapa Amerika dan Eropa benci banget sama Gaddafi? Bukan cuma karena dia keras kepala, tapi karena dia berani ngelawan terang-terangan. Dia dukung kelompok perlawanan, dia ngomong kasar soal Barat, dia biayain gerakan yang bikin dunia panas. Dan puncaknya, dunia internasional sepakat, orang ini bahaya. Kasus paling ngeri? Tahun 1988, pesawat Pan Am Flight 103 meledak di udara. Ratusan orang mati. Bukan tentara, sipil, anak-anak, keluarga. Dunia syok. Dan setelah penyelidikan panjang, jejaknya nyampe ke Libya, ke rezim Gaddafi. Dunia marah, sanksi dijatuhkan, Libya dikunci, ekonomi dicekik. Di titik ini, banyak pemimpin bakal tumbang. Gaddafi enggak. Dia bertahan. Dia keras kepala. Dia tahan tekanan bertahun-tahun. Tapi konsekuensinya satu, hidupnya makin dikepung ancaman. CIA, Intel asing, kudeta internal, semua bergerak. Dan di dunia kayak gini, pengawal bukan cuma tameng, tapi nyawa kedua. Sekarang, saya mau kalian benar-benar merasakan ini. Jadi pengawal Gaddafi. Itu artinya, kalian berdiri di samping manusia yang setiap detik bisa dibunuh. Bukan lebay, ini fakta hidup sehari-hari. Pengawal Gaddafi itu bukan satpam mall. Itu orang-orang yang diseleksi bukan cuma fisik, tapi mental paling dingin. Salah baca situasi, kamu mati. Salah percaya orang, kamu mati. Salah langkah setengah detik, kamu mati duluan sebelum targetmu kena. Gaddafi tahu betul, orang yang mau bunuh dia bukan cuma orang asing. Bisa jadi jenderalnya sendiri, bisa jadi pengawalnya sendiri. Jadi seleksi pengawal itu kejam. Tes kesetiaan, tes tekanan, tes situasi ekstrim. Dan yang lolos cuma orang-orang yang gak gampang panik dan gak gampang silau kekuasaan. Dan di dunia itulah Mualem masuk. Bukan karena Libya butuh orang Aceh, tapi karena Mualem datang dengan rekam jejak Medan. Dia bukan anak kota, bukan produk sekolah militer rapih. Dia datang dari konflik, dari hutan, dari hidup yang tiap hari muter di antara hidup dan mati. Dan buat Gaddafi, orang kayak gini justru lebih bisa dipercaya daripada orang yang hidup nyaman. Gaddafi nggak suka orang yang terlalu halus. Dia curiga sama orang yang terlalu pintar ngomong. Dia lebih percaya orang yang ngerti bahaya tanpa dijelasin. Dan Mualem itu tipe begitu. Nggak banyak bicara, nggak cari muka, tapi paham kapan harus maju dan kapan harus diam. Ketika Mualem masuk ke lingkar pengamanan Gaddafi, dia masuk ke dunia yang selalu siaga. Tidak ada hari santai, tidak ada jam off. Setiap pergerakan Gaddafi itu operasi militer. Setiap kunjungan itu potensi serangan. Setiap kerumunan itu ancaman. Kamu tahu rasanya berdiri 1 meter dari orang yang jadi target dunia? Rasanya bukan bangga, tapi waspada terus. Tidurmu dangkal, matamu selalu bergerak, telingamu selalu curiga. Dan di situ mentalmu ditempa. Dan di situ juga Mualem belajar kekuasaan dari jarak nol. Bukan kekuasaan yang dikasih tepuk tangan, tapi kekuasaan yang dibenci banyak orang, ditakuti lebih banyak lagi, dan cuma bisa bertahan dengan kontrol absolut. Dia lihat langsung gimana Gaddafi membaca orang, gimana dia mencium pengkhianatan, gimana dia menjaga jarak, gimana dia keras tanpa emosi. Gaddafi itu nggak sentimental, dia tahu kalau kamu terlalu lembut, kamu mati. Dan pelajaran itu nempel ke orang-orang di sekelilingnya. Makanya jangan heran kalau Mualem setelah itu dingin, jarang pidato, jarang ekspresif. Karena dia pernah hidup di dunia di mana ekspresi adalah kelebahan. Dan satu hal lagi yang bikin bulu kuduk berdiri, pengawal Gaddafi itu siap mati tanpa dikenang. Kalau ada serangan, mereka bukan pahlawan, mereka perisai. Nama mereka nggak masuk sejarah, tapi tanpa mereka, Gaddafi mati. Dan Mualem milih masuk ke peran itu, bukan buat terkenal, tapi karena dunia itu mengajarkan satu hal yang kejam tapi jujur. Kekuasaan sejati selalu minta korban di sekitarnya.
Qaddafi akhirnya jatuh juga, mati dengan cara brutal. Dunia bersorak, tapi yang jarang dibahas, dia bertahan lebih dari 40 tahun di tengah kebencian global. Dan itu cuma mungkin kalau sistem pengamanannya bekerja nyaris sempurna selama puluhan tahun. Dan Walem pernah jadi bagian dari sistem itu. Jadi, kalau kalian hari ini lihat Mualem dan heran kenapa dia nggak kagum sama kekuasaan, kenapa dia nggak silau jabatan, kenapa dia nggak gampang goyah sama tekanan, jawabannya ada di sini. Di Libya, di hari-hari tanpa kamera, di dunia yang ngajarin satu hukum keras, yang paling dekat dengan kekuasaan justru paling cepat mati kalau lengah. Dan orang yang pernah hidup di dekat bahaya sebesar itu biasanya nggak pernah lagi takut sama ancaman kecil. Kalau kalian baca cerita Qaddafi ini dan dadamu nggak ikut sesak, berarti kamu bacanya cuma pakai mata, bukan pakai rasa. Karena dunia yang disentuh Qaddafi itu, dunia di mana nyawa adalah mata uang, dan Mualem pernah berdiri tepat di sampingnya. Pertanyaannya sekarang, gimana bisa pemuda Aceh ujuk-ujuk jadi pengawal singa padang pasir ini? Kita mulai dari satu titik penting dulu. Kem Libya. Jadi, gini, di era itu, Libya bukan sekedar negara. Di bawah Muammar Gaddafi, Libya itu hub pelatihan perlawanan internasional. Banyak gerakan dari Afrika, Timur Tengah sampai Asia mampir ke sana. Bukan buat foto, tapi buat ditempa. Dan ditempanya bukan pakai teori, tapi pakai tekanan mental. Kam-kam ini isinya orang-orang dari berbagai latar. Ada yang pintar ngomong, ada yang ideologinya tebal, ada yang hanya nekat. Masalahnya, nekat itu cepat habis. Yang dicari Libya bukan orang paling berisik, tapi orang paling stabil. Di situ Muzakir Manaf masuk. Dia bukan datang sebagai tokoh, dia bukan datang sebagai pemimpin. Dia datang sebagai orang lapangan. Dan justru itu poin pentingnya. Karena di kam-kam Libya, status dari luar nggak ada artinya. Semua nol, semua dites dari ulang. Tesnya apa? Bukan cuma nembak, tapi tahan lapar, tahan tekanan, tahan perintah aneh, tahan situasi tanpa kepastian, tahan ketidakadilan. Banyak orang kuat fisik, rontok di mental. Banyak yang ideologinya tinggi, tapi emosinya bocor. Dan di dunia Qaddafi, emosi bocor sama dengan mati. Nah, Mualem itu lolos bukan karena jago gaya, karena nggak kelihatan menonjol, tapi selalu tepat. Dia tipe yang kalau disuruh jaga, dia jaga. Kalau disuruh diam, dia benar-benar diam. Kalau disuruh bergerak, dia bergerak tanpa drama. Ini kelihatan sepele, tapi di dunia militer tingkat tinggi, ini emas. Dari kamp pelatihan, ada fase lanjutan. Ini yang jarang orang tahu. Orang-orang tertentu dipantau diam-diam, bukan diumumin. Nggak ada pengumuman kelulusan, tapi dicatat siapa yang konsisten, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang nggak gampang berubah sikap. Dan kalian harus ingat satu hal, Qaddafi itu paranoid tapi sistematis. Dia nggak pilih pengawal berdasarkan rekomendasi manis. Dia pilih berdasarkan rekam jejak di bawah tekanan. Di titik ini, orang-orang dekat Qaddafi mulai nyaring. Mereka cari tipe pengawal yang bukan warga Libya intinya, supaya nggak terseret konflik internal, punya pengalaman konflik nyata, nggak punya kepentingan politik domestik Libya, dan yang paling penting, punya loyalitas personal, bukan ideologis berisik. Kenapa orang asing? Karena justru lebih aman. Pengkhianatan paling sering datang dari orang yang terlalu merasa punya negara itu. Orang asing, apalagi dari konflik jauh, biasanya lebih fokus ke tugas. Dan Mualem datang dari konflik Aceh yang buat Libya itu jauh, tidak mengancam, dan tidak terikat intrik internal. Tapi jangan salah, orang asing bukan berarti gampang masuk. Justru seleksinya lebih kejam. Mualem bukan langsung jadi pengawal Qaddafi, itu salah kaprah. Yang terjadi itu bertahap. Awalnya, tugas pengamanan umum, jaga perimeter, pengawalan jarak menengah. Di situ diuji satu hal, reaksi spontan. Apakah panik? Apakah sok heroik? Apakah lambat? Mualem lolos di situ karena satu karakter yang konsisten dari dulu. Tenang, tapi siap. Bukan tipe yang pengen kelihatan, tapi tipe yang kalau bahaya datang, dia udah siap sebelum orang lain sadar.
Baru setelah itu, lingkaran dikecilin. Pengawal inti Qodari itu sangat sedikit. Dan yang bikin posisi itu ngeri, mereka bukan cuma ngelindungin dari ancaman luar, tapi juga dari lingkar dalam. Jenderal, politisi, orang dekat, semua berpotensi. Makanya, pengawal Qaddafi itu bukan sekedar loyal, tapi netral secara kepentingan. Dan Mualem memenuhi syarat itu. Dia nggak punya urusan internal Libya. Dia nggak punya ambisi politik di sana. Dia murni operator. Dan di dunia kekuasaan absolut, operator murni itu langka. Saya mau kalian bayangin, logikanya gini. Kalau kamu Qaddafi, kamu lebih percaya siapa? Orang Libya yang keluarganya bisa ditekan? Atau orang asing yang hidupnya udah lama di Medan dan nggak punya santara politik? Jawabannya jelas. Makanya pemilihan Mualem itu bukan romantis, tapi rasional dingin. Dan begitu dia masuk lingkar pengamanan dekat, satu hal berubah. Dia belajar melihat kekuasaan dari jarak paling berbahaya. Dia lihat bagaimana Qaddafi nggak pernah sepenuhnya percaya siapapun. Bagaimana setiap senyuman dihitung. Bagaimana satu kesalahan kecil bisa berujung mati. Dia belajar bahwa kekuasaan pada akhirnya adalah kesepian, seterhitung yang sangat mematikan. Di situ juga Mualem belajar satu hukum keras. Orang yang paling dekat dengan kekuasaan justru paling expendable. Kalau ada tembakan, pengawal maju dulu. Kalau ada bom, pengawal yang terima dulu. Nggak ada cerita, nanti aku selamat. Yang ada, kalau perlu, saya mati duluan. Dan Mualem masuk ke peran itu dengan sadar. Jadi kalau kalian nanya, apakah karena Kam Libya? Jawabannya, iya, tapi bukan cuma itu. Kam Libya itu pintu. Yang bikin dia dipilih adalah 1. Konsistensi, ketahanan mental, kemampuan membaca situasi, dan ketiadaan ambisi berisik. Itu kombinasi yang jarang. Makanya ketika orang hari ini heran kenapa Mualem nggak silau kekuasaan, kenapa dia nggak kagum sama jabatan, kenapa dia dingin menghadapi tekanan pusat, jawabannya simple. Dia pernah berdiri di samping kekuasaan paling paranoid di dunia dan selamat. Orang yang pernah hidup di level itu biasanya nggak gampang kagum, nggak gampang takut, dan nggak gampang dibeli. Bukan karena dia suci, tapi karena dia tahu kekuasaan itu fana dan yang bikin bertahan cuma kendali diri. Jadi alurnya jelas, masuk akal, dan keras. Bukan dongeng, bukan kebetulan, tapi hasil dari dunia yang nyaring orang satu persatu sampai tinggal yang benar-benar tahan. Dan Mualem, suka nggak suka, adalah salah satu yang lolos dari saringan itu. Dan itulah sedikit kisah hidup perjalanan Muzakir Manaf. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya berharap ada hal positif atau ilmu baru yang bisa teman-teman bawa pulang dari video kali ini. Tanpa antusiasme kalian di kolom komentar, channel ini nggak akan bisa berkembang sejauh ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Jangan berhenti belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya. Saya sambil mikir, sampai jumpa.